Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kemenangan perang sepanjang masa. Kemenangan yang saya maksud dalam tulisan ini adalah kemenangan dalam perang lahir, bukan peperangan batin. Tentunya kemenangan batin lebih penting, dan kemenangan batin rohaniyah yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu melawan hawa nafsu. Dalam sejarah umat manusia terdapat banyak sekali peperangan, mulai dari peperangan antara kerajaan Persia dan Romawi, ataupun perang Badar, perang Uhud, perang Salib, perang dunia, perang Teluk, perang Israel Palestina, ataupun perang-perang lainnya. Memang tidak disangka bahwa perang-perang terbesar itu membawa kemenangan yang besar kepada para pemenangnya. Namun kemenangan itu bersifat kemenangan familiar dan menaklukkan kekuasaan daerah yang ditaklukkan. Tidak pada penaklukan hati orang-orang yang ditaklukkan. Contohnya saja perang yang saat ini sedang melanda suatu bagian dunia, yaitu antara Palestina dan Israel. Israel melakukan agresi pada Palestina hingga daerah tersebut takluk. Lalu, apakah orang-orang Palestina yang ditaklukkan daerahnya memiliki hati yang juga tunduk kepada Israel? Apakah lantas mereka memeluk agama Yahudi? Ataukah lantas mereka berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Israel? Tentu tidak. Kemenangan terbesar sepanjang masa terjadi tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, atau yang disebut dengan peristiwa Futuhul Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah ini merupakan kemenangan yang besar karena beberapa hal diantaranya. 1. Seluruh penduduk kota Mekah memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali Safwan bin Umayyah, kepala suku Bani Jumah, penaklukan hati musuh yang kalah. 2. Diawali dengan kecewaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena penandatanganan perjanjian Hudaybiyah. Asbabun nuzul terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah adalah dengan dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah oleh Bani Quraisy. Saat Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, banyak kaum muslimin yang kecewa karena secara logika isi dari perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Namun, ternyata tidak merugikan, malah merupakan jalan menuju kemenangan besar. Detail dari perjanjian Hudaybiyah akan dijelaskan. Tidak terbayang bagaimana kecewanya para sahabat yang sudah rindu bertahun-tahun tidak bertemu Mekah. Rumah para sahabat dan saat Mekah sudah di depan mata. Secara mendadak Rasulullah menyuruh mereka kembali lagi dan penandatangani perjanjian Hudaybiyah yang berlaku selama 10 tahun. Namun, kekecewaan para sahabat itu bisa diredam oleh Rasulullah dan terbayar dengan peristiwa penaklukan kota Mekah. Penaklukan hati prajurit yang dipimpinnya. Itulah mengapa peristiwa Futuh Mekah merupakan peristiwa kemenangan terbesar sepanjang masa. Bagaimana dengan kemenangan seorang suami?
Kemenangan seorang suami adalah ketika dia menaklukkan hati istrinya. Ketika istri rela melakukan sesuatu yang diperintahkan suami karena ridha dan ikhlas, bukan karena keterpaksaan akan kewajiban yang dimilikinya. Ada suami yang tabiat, suka memukul dan membentak istrinya. Pada hakikatnya, dia tidaklah menang terhadap istrinya, karena istrinya patuh kepada dilandasi oleh rasa takut. Begitu juga kemenangan seorang ayah kepada anak-anaknya. Ketika dia bisa mengajak secara persuasif, baik. Contohnya adalah ketika sang anak rajin belajar. Apakah sang anak ini rajin belajar karena kepaksaan orang tuanya? Ataukah sang anak rajin belajar atas dasar keinginan sendiri? Itulah perbedaannya. Ketika sang anak telah rela belajar atas dasar keinginan sendiri, maka itulah kemenangan sang ayah yang sesungguhnya. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.